Kayak selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Kembali lagi bareng kita dari Laboratorium SGI. Dan sekarang kita mau coba bahas asistensi UTS buat mata kuliah Statistik 1. Oke, mungkin yang pertama-tama kita review singkat dari materi yang sebelumnya udah pernah dipelajari ya, yaitu random variable dan distribusi probabilitas. Nah, untuk random variable sendiri itu emang ada dua, yaitu discrete dan continuous. Kalau discrete itu datanya diambil dari hasil perhitungan dan outcomes-nya itu berbentuk biner. Jadi hasil akhirnya itu merepresentasikan bilangan bulat, makanya grafiknya seperti itu. Sedangkan untuk continuous random variable itu datanya diambil dari hasil pengukuran dan dapat berbentuk bilangan bulat atau cacah. Makanya bentuk grafiknya continuous. Oke, mungkin langsung ke slide selanjutnya. Yang pertama itu ada probability mass function yang kita pakai buat variabel acak discrete dan menjelaskan peluang dari setiap kemungkinan nilai. Total dari semua probabilitas dalam PMF harus selalu berjumlah satu. Oke, mungkin kalau dari teorinya agak susah dimengerti, tapi untuk contohnya sendiri sebenarnya lumayan mudah ya guys. Kayak contohnya tuh ada dice rolling. Ini kan kita kan mau rolling a pair of pair dice, berarti kan ada dua dadu kan. Kalau misalnya dua dadu itu kan outcome-nya tuh berarti 6 pangkat 2 yaitu 36. Terus kalau misalnya sum of those dice output itu kan berarti paling kecilnya tuh 2 yaitu satu tambah satu dan 12 yaitu 6 tambah 6. Nah, ya udah kita tinggal buat aja nih kayak matriksnya gitu, tapi sebenarnya ini opsional sih. Nah, misal nih setelah kita udah buat matriksnya, kita mau tahu di mana sih outcome yang nomor 2 itu ada berapa banyak. Nah, karena kan sebenarnya outcome yang 2 tuh cuma bisa satu tambah satu, berarti dia cuma ada satu possible outcomes kan. Yaitu berarti P X sama dengan 2 sama dengan 1/36. Nah, terus selanjutnya kita cari nih setelah 2 itu yaitu 3. Kalau 3 itu kan berarti bisa satu tambah 2 2 tambah satu, yaitu berarti ada 2/36 kan kemungkinannya. Lalu kita terusin lanjut sampai selesai, dan akhirnya kita bisa ngedapetin probability mass function grafik seperti yang ada di kanan berikut. Oke, simpelnya kayak gitu sih guys. Oke, selanjutnya ada Bernoulli dan binomial distribution. Ya, distribusi Bernoulli sendiri itu tuh hanya ada kemungkinan dua hasil, yaitu sukses atau gagal. Nah, terus untuk distribusi binomial, dia tuh kayak pengulangan percobaan Bernoulli dalam jumlah tertentu dengan peluang sukses yang tetap. Oke, dan terus ini sebagai informasi lebih lanjutnya. Nah, untuk rumusnya sendiri itu tuh kalian tuh pasti udah familiar juga ya. Kayak misal nih, tadi kan udah dibilang kalau outcomes itu ada dua, yaitu sukses atau gagal. Terus kita asumsikan X sama dengan number of success, N sama dengan number of trials satu percobaan, dan P sama dengan probability of success. Nah, yaudah kita tinggal bikin rumusnya. Kalau misalnya jumlah suksesnya itu K, terus jumlah failuresnya itu N minus K, yaitu probability pangkat K, probability sukses pangkat K, dikali satu minus probability sukses, dikali pangkat kegagalannya, yaitu N minus K. Terus habis itu kita kembangin lagi pakai teorema kombinasi, yaitu NK, P pangkat K, satu min P, kali N pangkat K, kali N minus K. Oke, terus mungkin ini bisa lanjut ke contohnya aja. Misal nih, kita punya 4 bola putih dan 6 bola hitam. Terus kita udah ngambil nih 5 bola. Nah, terus kita pengen tahu gimana sih probability dari ngambil bola putih 3 kali gitu. Nah, ya udah berarti kan ini kan jumlah N-nya itu kan sama dengan 5 karena tadi udah draw 5 balls. Nah, terus untuk probability-nya kan karena ini yang ditanya putih berarti 4/4 tambah 6 kan yaitu 4/10. Terus kita tinggal cari nih buat probability white sama dengan 3 itu kombinasi 5 3 dikali 4/10 pangkat 3 dikali satu minus 4/10 pangkat 2. Pangkat 2 itu kan dari 5 minus 3. Terus ketemu hasilnya sekian. Oke, terus selanjutnya ada cumulative distribution function, yaitu menunjukkan peluang bahwa suatu variabel acak bernilai kurang dari atau sama dengan nilai tertentu. Terus dia tuh selalu bernilai antara 0 dan 1. Oke, terus ini rumus-rumusnya, emang kita tuh pakai teorema limit di sini. Nah, terus ini ada contoh latihannya. Sebenarnya ini mungkin agak sulit dimengerti ya, tapi intinya adalah kayak misal nih, kita pengen tahu cumulative distribution dan menemukan
probability X kurang dari sama dengan 4,5, X lebih dari 4,5, dan probability 1,5, X kurang dari 1,5 hingga X X lebih dari 1,5 hingga X kurang dari sama dengan 4,5. Oke, terus ini diketahui tabelnya X1, PX-nya itu 0, FX-nya itu 0,2 dan selanjutnya. Nah, terus kita pengen tahu nih X sama dengan 2,1 tuh FX-nya berapa? Karena mengikuti rumus dari CDF itu sendiri, yaitu FX sama dengan PX kurang dari sama dengan X kecil, berarti F 2,1 sama dengan PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2, yaitu sesuai yang di tabel 0,2 ditambah 0,5 sama dengan 0,7. Nah, terus selanjutnya kita mau nih coba cari si PX kurang dari sama dengan 4,5. Kan itu kan sama dengan F4,5. Tapi gimana sih caranya? Sebenarnya simpel aja sih guys. Kayak F4,5 itu kan include dari X1, X2, dan X4 kan. Terus ya udah kalian tinggal tambahin nih si P dari P1 tambah P2 tambah P4. Nah, berarti 0,2 tambah 0,5 tambah 0,1. Berarti kemudian 0,8 kan. Nah, sedangkan untuk PX lebih dari 4,5, kita tinggal pakai prinsip probabilitas aja. Kalau misalnya kayak yang tadi, 1 minus 0,8 sama dengan 0,2. Nah, terus untuk P1, P lebih P dengan X lebih dari 1,5 kurang dari 4,5, ya udah tinggal yang F 4,5 dikurangi F 1,5. Berarti 0,8 dikurangi berarti P1 kan. Karena kan 1,5 tuh cuma ikut satu doang. Maksudnya kayak melewati satu. Berarti 0,8 dikurangi 0,2 sama dengan 0,6. Kayak kurang lebih seperti itu untuk CDF. Nextnya itu kita mau bahas independensi dari random variable sendiri. Simpelnya adalah dua variabel random itu dikatakan independen kalau kalau nilai dari satu variabelnya gak mempengaruhi nilai dari variabel lain. Kayak ini X dan Y are independent. Terus misal nih kita tahu value X-nya itu gak akan berpengaruh ke knowing information about value Y. Nah, terus ini untuk definisinya yang kedua. Nah, sebenarnya dia tuh juga ada teoremanya juga. Yang teorema yang pertama itu uh, kalau misalnya X dan Y itu independen, maka fungsi dari X itu pasti independen terhadap fungsi dari Y. Misalnya X kuadrat itu independen terhadap Y pangkat 4. Terus untuk teorema yang kedua, functions dari two independent random variable itu nggak selamanya independen, tapi meskipun si random variabelnya itu independen terhadap each other. Kayak misalnya yang ada di contoh ini. Nah, terus untuk teorema yang ketiganya ini hubungannya sama binomially distributed random variable with parameter n dan p untuk x, dan y is binomially distributed random variable with parameter m dan p. Penjelasan lebih lanjutnya ada di yang kita highlight ini. Kayak mungkin nextnya ada definisi 3 dan definisi 4. Mungkin boleh sekedar dibaca dan pahami aja, tapi harusnya aman sih ini. Gak terlalu dibahas-bahas banget. Nah, terus ini yang terakhir juga independence dari random variable itu nggak imply conditional independence or vice versa. Kayak mungkin nextnya langsung ke probability density function aja. Itu biasanya kita pakai buat variabel random continue. Jadi kayak emang beda sama probability mass function yang tadi udah sempat kita bahas. Si probability density function ini menunjukkan gak menunjukkan probabilitas langsung, melainkan kayak kerapatannya gitu. Dan cara ngitungnya emang kita tinggal pakai integral integral terbatas, integral tentu. Apa ya sebutannya, jujur udah lupa, tapi ya kurang lebih integral yang ada angka-angkanya itu. Terus kayak misal nih contohnya kita mau tahu uh, amount of water yang biasanya diminum dalam jangka waktu 1 jam. Nah, terus kita udah diketahui nih persamaannya itu berapa. Benar-benar mirip kayak integral tentu itu sih guys. Terus kayak ya berarti karena 1 liters berarti kita pakainya yang X karena kan dia for 0 kurang dari lebih dari sama dengan terus 1 kurang dari sama dengan kan, terus ya udah tinggal masukin aja ke rumusnya fx fx dx satu dengan range 0 sampai 1 sama dengan 0 sampai 1 x dx sama dengan 0,5. Oke, nextnya itu distribusi normal, yaitu distribusi data yang berbentuk lonceng dan biasanya ini
sering muncul ya kalau misal fenomena-fenomena alami, dan ini juga yang paling sering kita pelajari. Nah, terus ini ada kayak penjelasan yang lebih lanjut, mungkin bisa dibaca dan dipahami. Kayak terus ini masih ada penjelasan selanjutnya, dan kita juga punya teorema 68 sampai 95 sampai 99,7% rule. Ini maksudnya 68% data berada dalam satu standar deviasi dari rata-rata, 95% dalam dua standar deviasi, dan 99,7% dalam tiga standar deviasi. Ini juga kayak ada di persamaannya ini. Kan ini kan satu 0,68, 2 0,95, dan 3 0,997. Tapi gimana sih cara aplikasinya? Nah, mungkin kita langsung coba latihan aja. Ini kan contohnya itu X sama dengan N koma min 1 kan. Terus ditanya probability dari mutlak X kurang dari 3. Nah, untuk mutlak X kurang dari 3 itu kan sama dengan min 3 ke 3 kan. Berarti kan ini yang ditanya tuh maksudnya adalah probability dari -3 menuju 3. Makanya ini, yang pertama kita standarisasi dulu, dan kita coba hitung secara, maksudnya kayak biasa aja kita masukin rumus. Berarti kan -3, di yang tambahin dari si n-nya tadi, kan yang -1, -3, min 1 per 2 dari mana? Per 2 itu karena dia kan akar dari standar deviasi, yaitu akar dari 4 terus sama dengan 2. Nah, terus lanjut aja, X min 1 per 2 kurang dari 3 min 1 per 2. Nah, terus ketemu kan hasil akhirnya itu P-1 kurang dari Z kurang dari 2. Nah, terus habis itu kita mau nih coba nerapin dari rules 68 sampai 95 sampai 99,77% tadi. Nah, ini kan sebenarnya adalah P-1 Z2 itu tuh includes dari P-1 sampai 1 dan P1 sampai 2 kan. Oleh karena itu kita tinggal masukin aja nih ke rumus. Kalau misalnya yang pertama tuh kita pakai yang -1 menuju 1. Itu kan nilainya tuh sama dengan 0,68. Terus untuk yang -2 menuju 2 itu kan 0,95. Nah, kita tinggal masukin ke rumus aja. Jadi P-1 menuju 2, Z menuju 2 itu sama dengan P-1 Z ke 1 tambah P1 Z2 sama dengan kayak yang tadi 0,68 ini dimasukin aja, ditambah 0,95 dari min 2 ke 2 dikurang 0,68 sama dengan 0,27 dibagi 2 sama dengan 0,818. Nah, terus habis itu hasilnya nih sangat deket ya guys sama real value yang ada di tabelnya langsung, yaitu 0,8186. Kayak kurang lebih seperti itu sih simpelnya. Nah, selanjutnya bahas ke distribusi Poisson. Nah, kalau distribusi Poisson sendiri ini digunakan untuk kejadian langka yang terjadi dalam selang waktu tertentu. Nah, mungkin langsung ke contohnya aja. Misal ini kan average number of visitor per day itu 50. Terus dia nanyanya probability dalam sehari has to accommodate 75 people. Nah, kayak yang rumusnya kan E pangkat eh, E pangkat minus lambda dikali lambda kali K. Berarti E pangkat -50 dikali 50 dikali 75 dibagi 75 dan 75 faktorial. Terus ketemu nanti hasilnya pakai kalkulator 0, sekian. Oke. Nah, nextnya ini ke ukuran penyebaran data. Itu emang ada variance dan standard deviation, range dan interquartile range, skewness, dan kurtosis. Dan untuk skewness itu dia mengukur asimetri dari distribusi data, sedangkan kalau kurtosis itu mengukur apakah data memiliki banyak outlier atau tidak. Terus ini juga ada kayak misal positive skew, itu tuh berarti right tailnya longer. Terus negative skew itu berarti left tailnya. Dan gambar-gambarnya juga. Mungkin bisa coba dipahami lebih lanjut ya guys. Oke, terus mungkin selanjutnya ada data visualization. Data visualization itu kan berarti kita nge-represent data melalui visual format seperti grafik, chart, dan maps atau lain sebagainya. Terus mungkin ada kayak kenapa sih itu penting, dan prinsipal dari grafiknya itu sendiri itu mungkin bisa dilihat. Nah, terus cara kita memilih
grafik yang terbaik itu seperti apa sih? Sebenarnya ada ilmunya ya guys, kayak effectiveness ranking itu volume, color hue, depth, dan lain-lainnya. Dan ini nih emang selain ada ilmunya, dia tuh pinter-pinter kita memahami datanya sih. Kayak kira-kira datanya lebih representatif pakai yang seperti apa. Terus emang dari bentuk grafik sendiri, dia tuh ada kayak least accurate sampai most accurate. Tergantung dari axis Y dan axis X-nya. Ya, terus nextnya ini ada kategorisasi plot berdasarkan tujuannya kayak deviation, correlation, ranking, distribution, evolution, part to wall, dan magnitude. Jadi sebelum kita milih type of visualization, kita harus tahu nih kira-kira purpose data kita tuh untuk apa. Kayak misal nih kita pengen datanya tentang korelasi, ya pasti umumnya kita pakai scatter plot dan heat map dong karena kita kan pengen melihat hubungan antar dua variabel kan. Kayak mungkin simpelnya seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita juga bisa select the best graph based on facilitating comparison. Kayak mungkin dari segi kedekatan datanya. Kayak kan kalau misalnya kita pengen melihat eh misal nih, kan ini kan trendline kan ada tiga. Nah, terus kalau misalnya labelnya jauh, itu kan sebenarnya kadang kita bingung ya. Kayak meskipun kita bisa lihat, kadang kita tuh, misal datanya besar tuh agak sulit tuh. Jadi kita harus bolak-balik. Nah, makanya lebih enak kalau misalnya di trendline-nya tuh langsung ada label. Nah, selain itu juga bisa kita pakai is visual inspection yang mana kita mungkin nge-order based on dari si urutannya. Nah, terus selain itu kita juga bisa mengurangi aritmetik dari mental, terus aritmetik mental. Nah, jadi kayak misalnya kita ngeplot final comparisonnya dari difference dari dua means. Ya, terus kita juga bisa pakai reference lines atau other visual anchors. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Biar kita tuh jadi ngeliatnya tuh lebih mudah gitu karena lebih ada guidelines. Oke, terus selanjutnya ini yang eh, ada penggunaan warna untuk grafik. Ya sebenarnya kurang lebih kayak ada kiat-kiatnya gitu sih penggunaan warna kayak seperti harus konsisten, bold, dan lain-lain. Bisa dibaca aja. Nah oke, sekian mungkin untuk yang materi L1 dan L2. Terima kasih. Kita bakal latihan mengenai descriptive statistics. Yang pertama adalah group this data based on data classification into either nominal, ordinal, ranked, interval ataupun ratio. Mungkin secara singkat kita bakal bahas singkat mengenai 4 jenis data ini. Kalau nominal dan ordinal itu adalah data yang kualitatif. Kalau yang misalnya interval dan ratio ya udah itu kualitatif. Berarti itu ada apa namanya? Ada angkanya singkatnya gitu. Kalau sedangkan kualitatif itu yang nggak ada angkanya. Nah, mungkin masuk yang pertama, light bulb color, warna bola lampu. Itu nominal dong. Itu termasuk nominal. Karena apa ya? Karena warna lampu ya either kuning kuning biasa, putih dan segala macam. Dan itu nggak bisa diurutin. Sedangkan kalau untuk pain intensity itu kita bisa bilang ordinal. Kenapa? Ya udah, pain intensity kan kita bisa bilang kayak oh ya ini sakit, ini nggak sakit, ini sedang. Tapi kan itu bisa diurutin. Nah karena bisa diurutin itu disebut dengan ordinal. Selanjutnya altitude. Altitude itu apa? Altitude adalah interval. Kenapa interval? Karena dia itu punya range. Maksudnya adalah kayak udah itu bisa diukur. Jadi itu data kuantitatif. Tapi itu nggak, dia itu nggak punya true zero gitu. Maksudnya nggak punya true zero gimana? Ya udah, nilai 0 itu artinya dia punya nilai gitu. Misalnya gini, kalau altitude ini misalnya altitude nih 0. 0 itu apa? Itu sea level. Sea level. Ada yang di altitude-nya di minus, ada yang di altitude minus, ada altitude-nya pos. Tapi kalau misalnya dibilang minus ya udah berarti dia itu sea level dan itu berarti dia punya nilai gitu. Makanya altitude disebut juga dengan interval. Kalau Superman Bell ya udah nominal ya, karena ya udah dia kualitatif tapi nggak punya urutan. Kalau Fahrenheit dia juga interval. Karena apa? Ya udah karena kalau misalnya dia 0 juga ya udah nggak kenapa-napa gitu. Kalau misalnya water volume itu rasio. Kenapa? Karena kalau water value 0 berarti ya dia nggak ada gitu. Nationality nominal. Karena apa? Ya udah data kualitatif dan juga dia nggak apa namanya? Dia nggak ada urutannya. Education level itu ordinal. Kenapa ordinal? Karena dia itu ada urutannya, ada high school, maksudnya ada SD, ada SMP, SMA, S1, S2, S3 dan segala macam gitu.
Sedangkan organizational position juga ordinal. Karena apa? Ya karena ada hierarkinya, ada urutannya. Misalnya kayak dari BP, BPH, Ketulam gitu-gitu. Nah untuk UTBK score. UTBK score itu hitungannya adalah interval karena dia nggak punya absolute zero gitu. Nah income, kalau income ya balik lagi, income itu ratio. Kalau misalnya pendapatan kita nol, berarti dia nggak ada duit. Kalau nggak ada duit ya udah nggak ada gitu. Terus number of employee in company, jumlah apa pegawai dan ratio. Kenapa? Ya karena kalau dia nol, ya udah berarti nggak ada pegawai. Customer satisfaction itu ordinal. Kenapa? Ya karena bisa ada urutannya gitu. Misalnya dia puas, nggak puas, sedang, sangat tidak puas gitu-gitu. Blood type ya nominal karena dia itu nggak ada urutannya. Dan height itu apa? Height itu ratio. Karena tinggi badan kalau misalnya nol ya udah lu nggak punya tinggi badan gitu. Itu yang pertama. Soal selanjutnya adalah mengenai kapan menggunakan min, median, dan mode. Ini keduanya digunakan untuk mengukur central tendensi atau tengah data. Kasarnya itu tengah data lah ya, tengah data gitu. Cara pengukuran kalau median kan, kalau min kan dia berdasarkan kayak penjumlahan dari bagi gitu. Median itu berdasarkan urutannya, maksudnya urutan pertengahan itu ke apa aja. Tapi jadi datanya itu mesti diurutin dulu. Sedangkan kalau mode berdasarkan seberapa banyak data yang seberapa banyak data yang paling banyak muncul gitu. Nah, kapan kita menggunakan ya, sebenarnya bisa digunakan kapan aja gitu. Tapi mode jarang. Karena apa? Kadang tuh ada data yang gak ada mode, gak ada mode-nya. Jadi makanya dia tuh kurang konsisten gitu. Dan juga kadang ada data yang memang mode-nya tinggi tapi sebenarnya itu bukan sentralnya. Karena mungkin kayak ada sedikit outlier dikit aja lah gitu istilahnya gitu. Dan juga kalau pakai min dan median itu lebih konsisten. Median lebih konsisten gitu. Dan tapi gimana sih cara kita memilih antara min dan median? Itu biasanya kita lihat dulu datanya, apakah datanya punya outline yang besar gini. Misalnya nih, misalnya gaji, ada orang yang gaji 3 juta. Misalnya gini ya. Ada orang yang punya gaji 3 juta, 5 juta, 6 juta, 6, 7 gitu. 8, ada yang 30 juta out of nowhere gitu kan. Nah, kalau min, misalnya ini kita hitung, ini 6. Ini kita hitung minnya. Ini 6 11 tambah 6 12. Ini ya 11 12 tambah 15 tambah 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu. Ini 3 2 3 tambah 4 5 8 6 8 ya. 8 ya 68. 68 per 9. 6 per 9 itu kayak kurang lebih 7 tadi 6 9 kali 7 63 ya, tujuan lah ya, tujuan 7 gitu. Sedangkan kalau misalnya kita pakai median itu tuh kita lihat nih, ini kan 3 berarti ini potong tengah sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 berarti ganjil. 1 2 3 9 bagi 2 kan 4,5 berarti 5. 1 2 3 4 5. Ini potong di sini, ini mediannya gitu. 1 2 3 4 ya pas. Median itu 6. Nah, bisa dilihat kalau misalnya nih median 6 itu menurut kita lebih akurat kan? Kenapa? Karena nilai-nilai yang ini tuh, nilai-nilai yang lain tuh itu ya di sepantaran itu doang gitu. Selisih antara 6 dan 8 kan cuma 2. Ini selisihnya cuma 2, ini selisihnya cuma 3 gitu. Paling besar 6 ke 3 kan selisihnya cuma 3 gitu. Sedangkan 6 ke 30 selisihnya cukup besar, selisihnya cukup besar. Jadi media itu memang lebih konsisten dari segi kalau ada outlier, apalagi untuk data-data yang misalnya gaji nih. Gaji kan variatif banget ya. Ada orang gaji 3 juta dan ini misalnya 30 juta. Ada lagi nanti tiba-tiba orang gaji 100 juta gitu out of nowhere. Nah, kalau misalnya gaji 100 juta, ini nilainya makin kacau lagi guys. Makanya median itu biasa digunakan. Makanya kalau misalnya kalian lihat statistik di Amerika, itu tuh instead of mean mereka bisa menggunakan median gitu. Karena lebih tahan terhadap outlier gitu. Nah teman-teman, selanjutnya di soal ketiga kita punya grafik. Nah, dan kita disuruh jelasin gitu. Nah mungkin untuk penjelasannya kita bakal ngebahas mengenai skewness dan kurtosisnya juga ya.
gitu. Nah untuk grafik ini biar enak kita bandingin dengan grafik normal. Misalnya gini ya, grafik, aduh bentar, anggap aja itu normal, ya, sebenarnya normal banget sih karena anyway itu normal. Nah dibandingkan dengan grafik normal, dia itu lebih ke kiri atau lebih ke kanan. Nah kalau misalnya dia lebih condong ke kiri, itu namanya dia positive skew, dia positive skewness. Nah konsekuensi dari positive skewness apa? Dia tuh peletakan min, mode, dan median ini beda gitu. Misalnya nih, nanti min ya, mode-nya. Misalnya nih, kalau mode itu pasti selalu di puncak guys. Mode selalu di puncak. Kalau mediannya di sini. Mediannya ini median. Terus juga ini min. Gitu. Itu adalah ciri-ciri dari kurtosis, skewness gitu. Dan ini memang udah ada pakemnya ya. Jadi kayak kalau misalnya dia positif, dia itu urutannya mode, median, min. Kalau misalnya dia skewness-nya negatif kayak gini, ya kayak gitu kurang lebih. Ini min, ini median, ini mode gitu. Udah ada pakemnya. Nah selanjutnya kita bakal ngeliat dari sisi skewness-nya. Kalau skewness kita bandingin lagi nih guys dengan distribusi normal. Distribusi normal itu gini. Aduh. Ya kurang lebih gitu. Nah dia tuh lebih tailsnya ini lebih sempit, lebih sempit, dan juga peaknya lebih tinggi. Nah kalau misalnya kita udah ngeliat gitu, udah nih fix nih. Ini juga disebut dengan kurtosis. Tapi dia apa? Dia positif kurtosis. Kurtosis. Gitu. Nah konsekuensi dari positif kurtosis apa? Itu adalah outliernya banyak. Outlier banyak. Karena misalnya kalau kita gambar ini, dia itu terpusat banget nih. Datanya tuh banyak banget daerah sini gitu. Sedangkan kalau datanya udah di luar daerah sini, dia tuh pasti udah outlier. Ini udah outlier. Di sini udah outlier. Jadinya nilainya tuh outlier banyak. Sedangkan kalau misalnya kita negatif kurtosis, ini negatif kurtosis ya, kayak gini. Nah, aduh jelek banget, tapi ya udah. Karena dia itu nilai menyebar, berarti outlier juga dia pasti batas-batas luarnya masih menyebar juga guys. Karena dia menyebar gitu, konsekuensinya apa? Jumlah outlier itu dikit gitu. Itu konsekuensi dari positif kurtosis. Nah konsekuensi dari positif skewness itu urutannya itu adalah mode, median, dan min gitu. Nah selain daripada itu sih yang setidaknya bisa dijelaskan dari grafik ini dari segi skewness dan juga kurtosisnya. Halo guys, sekarang kita akan bahas mengenai statistical estimasi gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai estimasi, kita masih tahu yang namanya statistical inference atau inferential. Nah, apa itu inferential? Inferential adalah metode statistik untuk menarik kesimpulan atau generalisasi mengenai populasi dari sampel gitu. Misalnya gimana? Misalnya nih, kita bisa tahu pemenang pemilu dari quick count. Itu menggunakan statistical inference gitu. Nah, statistical inference itu ada beberapa. Yang paling terkenal ada estimation dan juga ada hypothesis testing. Nah, untuk sekarang kita bakal bahas di estimationnya dulu. Nah, estimation ini ada dua cara untuk nge-estimate. Itu ada cara estimate klasikal ataupun ada cara Bayesian. Klasikal itu apa? Kita menggunakan angka dari sampel. Itu dari random samplingnya lah istilahnya. Nah, kalau Bayesian itu kita menambahkan pengetahuan subjektif. Nah, untuk di materi kali ini kita bakal bahas hanya untuk klasikalnya aja. Nah, selanjutnya kita bakal bahas mengenai point estimate. Apa itu point estimate? Point estimate adalah statistik yang ditarik dari sampel untuk estimasi parameter populasi. Itu banyak banget kata-kata yang membingungkan, tapi bear with me aja. Contohnya gimana? Misalnya nih, ada 2 barang dari sampel produksi. Nah, ini nih, 2 barang ini kan dari sampel, makanya dia disebut statistik. Dan ini digunakan untuk ngeprediksi yang namanya populasi. Nah, nilai 2 ini itu disebut point estimate gitu. Nah, tadi kita bahas nih mengenai sampel, populasi, statistik, parameter. Mungkin aku bakal nge-refresh dulu pengetahuan yang udah dipelajari dulu. Apa sih beda sampel dan population? Sampel itu adalah bagian kecil dari population gitu. Nah, dan statistik dan parameter itu 2 hal yang berbeda. Kalau statistik itu nunjukin identitas dari sampel, deskripsi data dari sampel. Sedangkan parameter itu deskripsi data dari population gitu. Nah, deskripsinya apa aja? Contohnya adalah min. Kalau dari min sampel itu dilambangkan dengan X bar.
Kalau mean population itu mu, kalau misalnya standard deviation sampel itu S, standard deviation population itu sigma, proporsi dari sampel itu P kalau P, sedangkan proporsi population itu P gitu. Nah, dan dari sini um, apa itu estimation? Nah, kita bakal bahas mengenai estimation. Estimation itu apa? Itu adalah statistik yang digunakan untuk memprediksi parameternya gitu. Jadi kita di sini bahas mengenai gimana caranya X bar itu bisa ngepredik si mu-nya gitu. Ini untuk apa? Ya kayak contoh use case tadi yang ini gitu. Itu tuh bisa tuh ngenilai dua barang defect ini dan kita bisa nentuin apakah kayak berapa sih nilai defect sebenarnya di populasi di batch tertentu gitu. Nah, selanjutnya gimana sih cara nentuin estimator itu bagus atau enggak? Yang pertama ada namanya konsep unbiased estimator. Konsep unbiased estimator ini apa? Dimana tuh nilai X bar itu sama dengan nilai mu gitu. Ini itu maksudnya ya udah untuk setiap X bar, karena kan sampel kan bisa diambil dengan berbagai macam cara ya, kayak ya udah dari populasi itu bisa ngambil banyak sampel dan maksudnya adalah X bar ini adalah kayak ya udah X bar untuk setiap kombinasi ataupun setiap bentuk dari sampel itu sama dengan mu gitu. Nah, itu disebut unbiased estimator. Selanjutnya adalah kalau kita udah tahu nih unbiased estimator, kita bakal cari tahu nih mana sih estimator yang efisien gitu. Nah, kita bisa lihat bahwasannya um, sigma theta 1 itu kuadratnya variance theta 1 itu lebih kecil daripada variance theta 2. Itu karena apa? Karena ini gitu. Dan karena karena variance dari theta 1 lebih kecil, variance theta 1 lebih kecil dari theta 2, makanya theta 1 itu adalah estimator yang efisien gitu. Karena spreadnya nggak terlalu besar. Karena spreadnya nggak sebesar daripada spreadnya theta 2 gitu. Kalau bisa digambarkan ya theta 1 misalnya gini, theta 2 ya gini gitu. Bukan yang gini, ini. Theta 1 itu gini, theta 2 itu gini. Ini 1, ini 2. Tebal banget ya. Gitu. Nah, ya balik lagi kalau misalnya untuk kita prediksi itu tuh kalau misalnya kita prediksi dengan satu poin itu tuh kurang akurat gitu. Makanya ada konsep yang sering dikenal dengan interval estimation. Apa itu interval estimation? Interval estimation adalah kita ngepredik tapi bukannya pakai satu nilai tapi pakai range gitu. Nah, ini rumus dasarnya probability probability dari probability parameter berada di antara theta lower sama statistik yang di lower sama upper limit itu tuh sama dengan ini 1 kurang alpha gitu. Nah, tapi itu rumus dasarnya. Kalau sebenarnya yang paling umum digunakan ini gitu. Nilai dari lower limit dan juga upper limit point estimate, nilai parameter di antara ini tuh itu ditentukan berdasarkan confidence intervalnya gitu. Nah, makanya cara bacanya adalah kita percaya bahwasannya ini misalnya ini bisa 90%, bisa 90% itu berdasarkan alfanya. Misalnya ini 95% ya, misalnya 95%. Kita percaya bahwasannya 95% nilai parameter yang ini nilai theta itu ada di antara topi bawah. Theta low yang ini point estimator bawah sama point estimator atas. Gitu. Nah, untuk confidence interval kita tuh cari yang confidence interval kita cari confidence interval. Kok ini gini sih? Sebentar. Nah, kita cari yang confidence intervalnya sempit. Dan kalau confidence intervalnya sempit itu biasanya confidence levelnya tinggi. Begitu. Konsep selanjutnya adalah single population estimation. Jadi kita nge-estimate parameter tapi di satu populasi. Nah, yang pertama itu adalah single estimasi mean dari single population. Jadi menurut central limit theory, distribusi sampel itu pasti akan normal ketika n itu besar, mendekati tapi enggak. Nah, oleh karena itu kita dapat menghitung nilai mu, yaitu mean populasi itu dengan distribusi normal. Nah, sebenarnya ada turunan rumusnya, tapi secara singkat ini rumusnya. Jadi nanti ini kayak kalau konsep sebelumnya ini tuh yang lower, point estimate yang lower, yang ini yang tinggi, yang maksudnya upper gitu. Nah, bisa dilihat ini X bar. X bar itu rata-rata
rata-rata sampel. Karena ini lower pasti berarti dikurang dengan ini. Terus juga X bar-nya juga karena ini upper berarti ditambah dengan ini gitu. Nah, nanti hasilnya kalian bisa ngeliat bahwasannya oh ya nilai min parameternya itu berada di antara ini sama ini. Nah, ada juga namanya alpha significant levels, seperti biasa lah ya, yang kita tahu. Nah, untuk rumusnya nih, kalau misal biar ini rumus cepat ya by the way. Ini tuh kalau misalnya confidence intervalnya 90, nanti kalian tinggal masukin ini ke sini. Nah, gitu. Tinggal masukin aja. Jadi kalau misalnya dia ini misalnya ini 90% confidence intervalnya, berarti ini tuh 1,64 gitu. Sorry, bukan itunya sih, yang ininya, yang Z-nya ini 1,645 gitu. Karena apa? Karena di sini tuh udah dibagi dua. Jadi kayak kalau ini sebenarnya tuh ini kan berarti alfanya kan 10% ya. 10 ya, 10% berarti 0,1. Kalau 0,1 sebenarnya bukan ini nilainya, tapi karena ini udah bagi dua, jadi dia otomatis sudah nilainya tuh alfa untuk 0,05 gitu. Ini bisa kalian hafal untuk nanti ujian-ujian nanti biar lebih cepat. Nah, selanjutnya adalah estimasi min. Kita nge-estimate population mean, tapi variasi populasinya itu yaitu sigmanya. Variasinya itu nggak diketahui gitu. Sedangkan kalau misalnya di samping tadi yang di sini tuh kita ketahuin kan, ini diketahuin, sedangkan yang ini tuh nggak diketahuin. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan pendekatan paket distribution dibandingkan normal distribution gitu. Nah, untuk rumusnya ini lowernya, ini uppernya kayak biasa. Nanti ini kalau soal nilai t-nya kalian bisa masukin sendiri pakai t-table. Terus juga ada namanya sample size determination. Jadi kita pengen cari tahu nih, kayak untuk mendapatkan interval confidence, untuk mendapatkan range yang baik, itu tuh n-nya perlu berapa. Nah, untuk mencari n-nya, kita pakai rumus ini. Z alpha per 2 dikali dengan sigma per error, per E. Yaitu margin of error yang, willingness margin of error. Jadi kayak sampai batas mana sih dia dapat mentolerir margin of errornya gitu. Nah, selanjutnya adalah estimate proporsi. Kalau misalnya tadi itu proporsi kan berarti ini ya, proporsi itu berarti sesuai dengan namanya, itu tuh kemungkinan yang sukses dibagi dengan total percobaan gitu. Nah, sebenarnya untuk proporsi ini dia itu biasa didistribusikan dengan binomial distribution, tapi karena dengan CLM, jadi CLM itu central limit theorem. Jadi kalau misalnya n itu besar atau mendekati terhingga, berarti kita pakai distribusi normal. Ini rumus dari mean population dan juga variance population. Terus juga untuk mendapatkan proporsinya, confidence interval rumusnya ini, berarti proportion dikali dengan ini, z itu ya z di normal distribution, terus juga p untuk yang uppernya tambah normal distribution kali dengan ini gitu. Nah, tadi kan udah kita bahas proportion, sekarang kita bakal estimasi variance. Nah, rumus estimasi variance itu menggunakan chi-square. Jadi ini rumusnya. Dan nanti kalau misalnya di chi-square nanti ada v atau degree of freedom, itu pastiin degree of freedom n-1 gitu. Nah, di sini tuh n-1 ini berarti jumlah sampel ya dikurang 1, terus juga standar deviasi sampel, variasi sampel, terus juga ini nilai chi-square ya. Nanti kalian bisa cari tabel sendiri, nanti dapat hasilnya gitu. Moving on, tadi kan kita bahas mengenai single population estimation. Sekarang kita bakal lanjut ke two population estimation. Nah, estimasi ini menggunakan sampel dari dua data populasi yang independen gitu. Nah, untuk yang pertama kita bakal bahas mengenai perbedaan min. Ini nih, bisa kalian lihat mu1 kurang mu2. Jadi perbedaan min antara dua populasi dengan variance yang diketahui. Ini kita bisa lihat bahwasannya rumusnya adalah x bar 1 rata-rata sampel 1 kurang x bar 2 dikurang critical value. Ini pakai z, berarti dia pakai normal distribution dan juga standard errornya gitu. Nah, ini sebenarnya komponen-komponen umum dari yang namanya confidence interval itu adalah point estimate yang pertama, ini adalah critical value dan juga ada standard errornya. Dan sebenarnya itu
sebenarnya di bagian-bagian sebelum juga hal yang sama, di single juga punya komponen yang sama, tapi memang nggak terlalu ditekankan. Tapi di bagian ini bakal ditekankan karena perhitungan standar error terutama itu cukup kompleks untuk bagian ini. Nah, selanjutnya adalah kita perbedaan selisih mean antar dua populasi dengan varians yang tidak diketahui. Sedangkan yang tadi kan konteksnya tadi adalah varians itu diketahui. Yang ini tuh variansnya nggak diketahui. Nah, untuk varians yang diketahui itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ketika variansnya sama, tapi memang kita nggak tahu nilainya. Terus juga yang selanjutnya adalah variansnya tidak sama, gitu. Nah, untuk yang variansnya sama, itu kita menggunakan ini, point estimate-nya ini, X bar 1 dikurang X bar 2 dikali dengan critical value-nya dikali dengan SP-nya, standar error-nya. Nah, di standar error ada SP. SP ini apa? SP didapat dari ini, paired estimated variance namanya. Nah, selanjutnya untuk variance yang tidak sama ataupun kedua tidak diketahui, kita menggunakan t-distribution dengan degree of freedom-nya ini, gitu. Dan karena ini perhitungan kompleks, kita harus bulatin ke bawah untuk dapetin degree of freedom-nya. Confidence intervalnya itu ini, point estimate-nya, critical value, dan juga standar error-nya. Di sini kalian perlu mencari standar variance dari sampelnya. Nah, untuk estimate per sampel itu adalah data untuk data dependent gitu. Biasanya untuk ngukur ada faktor lain, misalnya di bagian ini tuh ada observasi gitu. Observasi pertama itu ada sampel 1, sampel 2. Biasanya mereka terikat gitu. Dan perhitungan mereka biasa adalah mereka dikurangin untuk nunjukin selisihnya. Dan nanti selisih itu bakal dijumlah jadi D bar. Dijumlah dan dirata-ratakan. Rata-rata ini disebut dengan D bar, dan ini rumusnya. Gitu. Nah, untuk mencari standar variasi sampelnya, itu tuh ini rumusnya. Gitu. Nah, untuk confidence intervalnya, itu yang point estimate ada di bar rata-rata ini tadi dimasukin ke situ. Kita pakai t value. It means kita menggunakan distribution T. Dan juga ini standar errornya ada SD ya. Ini dimasukin, nanti kalian tinggal hilangin aja kuadratnya di per akar n. Terus juga degree of freedom-nya, karena kita pakai nilai t itu adalah n kurang 1. Nah, selanjutnya estimating proportion of two population. Proportion itu rumusnya adalah px per n. Dan untuk mengukur selisih proportionnya, kita mencari P-topinya. P-topi 1 kurang proportion topi 2 gitu. Proportion sample sih sebenarnya itu bilangnya. P-topi biar lucu aja. Terus ini ada kita pakai z value, means kita pakai distribusi normal. Ini juga standar errornya gitu. Nah, ini P itu kemungkinan, Q itu berarti P1 kurang P. Nah, selanjutnya adalah ratio of two population variance. Nah, population variance itu tuh kita pertama cari dulu yang namanya variance. Kebalik gue. Variance sampel pertama dibagi dengan variance sampel kedua. Itu dikali dengan seper F-value dari degree of freedom pertama, degree of freedom kedua gitu. Nah, degree of freedom pertama itu rumusnya ini. Berarti sampel pertama dikurangin 1, degree of freedom kedua berarti n kedua kurang 1. It means jumlah sampel kedua dikurang 1. Nah, ini untuk lower. Untuk uppernya, kita bisa lihat perbedaan. Yang perbedaan pertama adalah dari ini. Kalau misalnya di lower itu nilainya seper M value. Sedangkan kalau misalnya dia di upper, dia itu dikali aja gitu. Nah, terus perbedaan kedua adalah ini, V1 V2. Nah, kalau misalnya di upper itu V1 dulu baru V2. V1 dulu baru V2. Sedangkan kalau misalnya ini di lower V1 V2. Kalau di upper itu V2 V1. Jadi kebalik. Dan perbedaannya juga kalau misalnya kebalik-kebalik dan jumlah sampelnya kebetulan gak sama di antara dua sampel tersebut, itu bakal menghasilkan hasil yang beda. Jadi ini mesti diperhatikan banget. Gitu. Kita bakal review beberapa latihan soal untuk estimation. Nah, untuk yang pertama, ini ada case di mana a sample of 20 cigarettes is tested to determine nicotine content dan juga average value observed itu 1,2 gitu.
disuruh cari confidence interval dengan confidence level 99%. Nah di sini kita mesti paham bahwasannya case-nya itu adalah population mean estimation of a single population dengan standar deviasi yang diketahui. Standar deviasinya mana? Standar deviasinya itu ini standar deviasi populasi ya, karena it is not the standard deviation of a single nicotine, berarti itu population ya gitu. Nah moving on, step pertama yang kita perlu tahu adalah kita terjemahin dari confidence levelnya itu ke alfanya, yaitu sebenarnya 100% kurang confidence level, jadi alfanya 0,01 gitu. Nah sekarang kita tinggal masukin rumusnya aja. Rumusnya untuk case ini itu adalah ini gitu. Berarti x bar dikurang dengan critical value dan juga standar errornya gitu. Nah ini sebenarnya tinggal masukin, karena kan udah dijelasin semua ya bahwasannya n-nya 20, x bar 1,2, confidence levelnya 99%, dan juga standard deviation populasinya itu 0,2 mg gitu. Kalian tinggal masukin aja nilainya dan juga dapat hasilnya segini. Ini hasilnya. Dan juga untuk masukin nilai ininya, nilai critical value yang ini tuh kalian tinggal refer ke tabel ini aja gitu. Nah ini karena ini 0,0, ini karena alpha, karena confidence levelnya itu dijelas banget 99, kalian tinggal masukin aja nilai dari 99 itu 0,2 ini. Kalian tinggal masukin aja nilai 99%. Ini kan 99% ya. 99% masukin aja nilai ini langsung gitu. Moving on, kita ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini dijelasin bahwasannya case-nya adalah estimate mean dari single population tapi dengan variance yang nggak diketahui gitu. Di sini dijelasin bahwasannya kasih data dan kita disuruh ngeprediksi, nge-estimate lah istilahnya, nge-estimate average IQ score dari population ya, all students berarti population ya di university. Ini datanya. Nah, kalau kita dapat case kayak gini, kayak dikasih raw data, kayak ini raw data kan, kita tuh mesti mencari yang namanya ini. Yang pertama cari standar deviasinya dan juga x bar, cari standar deviasi. Caranya gimana? Cari x bar, terus cari standar deviasi. Rumusnya sama aja gitu. Nah, selanjutnya kita cari degree of freedomnya kita mesti cari itu. Kenapa? Karena itu bakal digunakan untuk kita hitung confidence intervalnya, karena untuk case ini confidence intervalnya itu pasti menggunakan T gitu, dia pakai T. Nah kalian tinggal masukin aja rumusnya, x bar kurang T alpha per 2, berarti T nya itu sama dengan 0,025 yang ngasih, dengan V nya itu sama dengan 17. Nanti kalian cari aja sendiri di tabel T nya, hasilnya itu adalah sekian, 2,11. Kalian tinggal masukin aja sesuai rumus, karena juga standar deviasinya juga jumlahnya itu udah diketahui dari soal ataupun kita cari gitu. Dan dapat hasilnya sekian. Simpelnya gitu. Nah, moving on, kita bakal masuk ke case selanjutnya. Case selanjutnya sama, tapi bedanya adalah ini nggak perlu dihitung lagi karena datanya dikasih tahu. Kita diketahui bahwasannya ada 9 sampel. X bar sampelnya, dari 9 sampel itu rata-rata rumah yang terjual itu dengan harga $222.000 gitu, dengan standar deviasi sampelnya itu adalah 22.000 sampel, karena ini sampel standard deviation gitu. Selanjutnya kita disuruh cari estimasi mu-nya, population mean-nya dengan confidence level 95%. Berarti alfanya adalah 0,05 gitu. Nah, karena kita udah tahu, kita cari dulu nih degree of freedom-nya 8%. 8%, 9 kurang 1. Kenapa ya? Balik lagi, karena untuk case ini kita menggunakan t-value. Nah, simple as usual, kita masukin aja x bar-nya sesuai dengan data. Semua tinggal masukin datanya aja. T square-nya balik lagi, T-nya itu 0,05 per 2, berarti T 0,025 gitu. Dengan V-nya itu 8. Kalian nanti tinggal cari aja, itu hasilnya di sini menurut yang gue dapat itu 2,3. Nah, kalian tinggal masukin aja, ini x bar-nya dimasukin, ini standar deviasi dimasukin, jumlahnya ini dimasukin aja, udah gitu aja. Nanti dapat nilainya sekian gitu. Moving on ke soal selanjutnya. Jadi ini adalah ini ngebahas mengenai, kita ditanya mengenai perbedaan mean-nya, tapi variasinya itu sama tapi enggak
nggak diketahui, berarti var-nya adalah ini gitu. Nah, untuk mencarinya balik lagi kayak awal, kalau dikasih data raw kayak gini, kita tuh cari dulu cari dulu x bar baru x bar sama s, itu udah ada kelihatan di sini di bagian ini gitu. Kalian cari dulu semuanya masing-masing. Nah, selanjutnya kalian cari standar errornya. Standar errornya ini, dan rumusnya adalah SP, itu rumusnya ini rumus SP nya. Nanti kalian tinggal masukin aja dengan data yang udah dikasih tadi, karena kan bisa dihitung bahwasannya N1 itu jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5 kali 2, 1, 2, 3, 4, 5 berarti 10, and so on ke yang type 2 juga itu 10 gitu. Kalian tinggal masukin aja N1 kurang 1 itu 9 dikali dengan S1 kuadrat, berarti ini 9 dikali S1 standar deviasi varians ya, berarti standar deviasi kuadrat 5415 kuadrat gitu. Terus nanti ditambah dengan yang ini juga, dapat hasilnya segini, 26390 tambah 10712 dibagi dengan 18. Nah, hasilnya tuh bakal dikali dengan ini, seper N1 tambah N2 gitu, tadi 0,447, hasil standar errornya 19,9. Nah, tadi tinggal masukin ke confidence interval rumusnya, itu x bar 1 kurang x bar 2 itu dapat dari mana? Dapat dari hasil yang ini gitu, t value as usual itu adalah nilainya, karena ini alfanya 0,01 berarti ini 0,005 gitu, dengan degree of freedomnya 18. Nanti kalian cari aja di tabelnya, tinggal dimasukin, itu gue dapat 2,87. Itu dikali dengan standar errornya, berarti yang ini gitu. Dikali nanti kalian dapat intervalnya gitu. Intervalnya itu antara min 66,9 sampai dengan 47,7. Itu adalah range perbedaan min antara dua sampel tersebut gitu. Nah, selanjutnya adalah kita bakal dapetin case estimate P dari single population. Bisa dilihat bahwasannya di antara ciri-ciri yang kalau misalnya pakai proportion adalah dikasih tahu x-nya ini x itu adalah kalau di konteks ini laki-laki, bayi laki-laki, sedangkan n-nya ada keseluruhannya, itu keseluruhan kategorinya gitu. Misalnya berarti laki-laki sama perempuan kan, totalnya adalah 10.000 gitu. Nah, pertanyaannya gimana caranya buatlah confidence interval di 90%. Pertama kalau untuk ini kita cari dulu P-nya, yaitu kemungkinan dari si yang ditanya. Misalnya yang ditanya kan male, di sini male-nya 5.000, berarti kita dapat nilai P-nya itu 51%, Q-nya itu 1 kurang P 49%. Nah, baru tinggal masukin ke rumusnya aja. Rumusnya ini P topi tambah ini. Nah, P topinya ini gitu, tinggal ditambahin balik lagi z-nya, kita tinggal cari refer ke distribusi normal, karena yang untuk A itu 0,1 ya 0,1 berarti ini 0,05, ini sekian nilainya. Terus tinggal dimasukin PQ-nya, P-nya ini, terus juga Q-nya ini gitu, N-nya totalnya. Terus kalian dapat nilainya itu ini 0,51 plus min 0,008. Kalian tinggal masukin aja angkanya jadi gini. Berarti proporsi estimated di populasinya itu adalah di antara 0,502 sampai dengan 0,518 gitu. Nah, hal yang sama dilakukan dengan yang kedua, karena kedua juga minta tapi di confidence interval yang beda gitu. Jadi perbedaannya ini kan z value itu 1,645, karena ini confidence intervalnya itu makin tinggi 99%, jadi itu nilainya itu juga bakal berubah. Di sini 2,575, tinggal dimasukin aja lagi, nanti hasilnya kalian bisa cari sendiri. Nah, sama juga kayak tadi, tapi perbedaannya yang tadi itu disuruh cari P di seluruh di populasinya, kalau ini enggak gitu. Ditanya kayak estimate probability that a person is contracting a lung cancer die within 5 years. Ini kan dibilang 5 year, ini 5 year, berarti ada probability-nya the usual probability aja gitu. Terus juga yang kedua B,
how large an additional sample would be required to be 95% confidence that the error is in estimating the probability in a part A is less than 0,02. 0,02 ini apa? 0,2 ini adalah sorry, 0,02 ini adalah I-nya, dan alfanya adalah 0,05 karena ini 95% confidence level. Kalian tinggal masukin rumusnya ini alfa per 2 nya berarti 0,025 per E kuadrat kali PQ gitu. Dapat nilainya segini 2000 sampel. Sebenarnya ini dinaikkan ke pembulatan ke atas, berarti ini 2124 gitu. Moving on ke soal yang terakhir. Jadi di soal terakhir ini kita bahas mengenai two population variance ratio, two population variance ratio estimate gitu. Nah, dikasih tahu bahwasannya nilai n-nya 10. Ini satu ya. Ini satu, ini kedua. Gitu. Yang pertama, karena ini pakai table F, kita cari dulu V, berarti degree of freedom untuk yang pertama, populasi pertama sama populasi kedua gitu. Ini V1 nya 10 kurang 1, ini karena 10 ya. Terus V2 nya ini M itu N juga, tapi ya untuk populasi kedua 10 kurang 1 jadi 9 gitu. Nah, rumusnya sama aja. Enggak sih, ini rumusnya, sorry, gue belum contohin rumusnya. Rumusnya ini S1 kuadrat per S2 kuadrat per S2 kali seper F alpha per 2 kali V1, V2. Ini itu untuk uppernya, ini untuk upper. Untuk yang lower juga sama, S1 gak sama sih, beda dikit. S1 kali F alpha per 2 V2 kurang V1 gitu. Tapi dalam konteks ini V1 sama V2 sama kan, jadi kayak nggak terlalu berpengaruh kalau misalnya dipisah. Sedangkan kalau di beberapa kasus kalau misalnya ada berbeda jumlah ininya, jumlah sampelnya, itu kita harus perhatiin juga gitu. Nah, berarti ini tinggal kita masukin aja ke sini nilai-nilainya gitu. Nah, untuk standar deviasi yang variance yang pertama, nilai variance-nya ini udah ada variance-nya, tinggal dimasukin aja semuanya, tinggal dimasukin. Terus ini seper F table gitu, F table dari 0,025 gitu. Jadi coba kita perhatikan dulu. Ini kan kalau dihitung kan berarti F 0,025. Nanti kalian kalau misalnya dapat table F table-nya, kalian tuh mesti cari F table yang ini judulnya, yang F 0,025 untuk penyelesaian permasalahan ini gitu. Ini gue udah dapet F table yang 0,025. Kita lihat lagi, refer ke tadi. Ini kan V1 nya di graph frame pertama sama di graph frame kedua 9. Berarti kita cari ini 9. Ini 9 nih. Ya, ngasih untuk yang di graph frame pertama ini 9, ini 9. Kita tinggal tarik aja. Sub. Nah, itu dapat sekitar 4,026 gitu. Nah, dari hasil dari 4,026 ini kita bakal masukin ke sini gitu. Nah, kalau udah, kalian tinggal hitung biasa aja, kayak confidence interval biasa, dan hasilnya ini gitu. Ini hasilnya. Oke, sebentar. Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Perkenalkan, di sini aku Kian sebagai Selepeski bakal coba untuk memberikan asistensi terkait dengan hypothesis testing for one population. Oke, mungkin aku coba dari awal dulu. Sebenarnya apa sih hypothesis testing? Nah, ini untuk penjelasan in the nutshell-nya aja. Sebenarnya hypothesis testing itu adalah cara untuk mencek sebuah klaim. Misalkan ada seseorang yang mengatakan kalau, oh, now sekarang saya rata-rata makan kurang dari 35 gram per day. Ini aku bikin angkanya nggak salah aja ya. Dan kita pengen tahu apakah klaim tersebut apakah benar atau tidak. Dan untuk menguji hal tersebut kita membutuhkan sebuah data. Kita buat tabelnya, misalkan ini ada 10 data gitu ya. Dan kita track kira-kira di setiap data itu berapa gram dia makan per hari. Oke, setelah kita dapat datanya ini,
hal utama atau hal pertama yang that comes into our mind biasanya kita bakal cek rata-rata kan. Kalau misalnya rata-ratanya kecil, lebih kecil daripada 35 gram, uh, kita punya more confidence to say that that claims hold gitu. Jadi, oke, kita cek rata-ratanya. Cara ngitung rata-rata gampang, tinggal jumlahin semua dibagi dengan jumlah datanya. Dapat jumlah rata-ratanya adalah 33. Oke, dari jumlah rata-rata ini, we can say that, oke, ini cukup cukup hold lah. Oke, tapi kita perlu untuk ngecek secara lebih jauh lagi karena rata-rata aja terkadang bias karena meskipun rata-ratanya di bawah 35 kita nggak pernah tahu seberapa sering dia berada di bawah 35 kan. Jadi untuk uh, mengecek hal tersebut, kita perlu cek variansnya juga. Gimana cara ngitung varians? Caranya adalah gampang banget. Mungkin kalau kalian pusing, kalian lihat yang bagian ini dulu aja. Varians itu adalah seberapa jauh sih sebuah data itu dari rata-ratanya. Dan rumus awalnya itu adalah rata-rata dikurang data kesekian. Tapi karena kita pengen menjumlahkan keseluruhan distance-nya dari rata-rata, nah, keseluruhan jarak antara masing-masing data terhadap rata-rata, kadang ada data yang lebih besar, misalkan ini rata-ratanya, kadang ada data yang lebih besar dari rata-ratanya dan ada yang lebih kecil dari rata-ratanya. Kalau kita setarakan dengan jaraknya dengan rata-rata dikurangi dengan eh, datanya, maka untuk bagian ini akan jadi positif karena rata-ratanya lebih besar daripada datanya, sedangkan untuk bagian ini akan jadi negatif karena rata-ratanya lebih kecil daripada datanya. Nah, gimana caranya untuk membuat pengukuran kita ini berbasis pada jaraknya saja, tetapi tidak peduli terhadap arah jaraknya. Caranya adalah dengan mengkuadratkan jarak tersebut. Jadi nggak ada plus minusnya lagi sehingga kalau dijumlahin semua jaraknya tuh ke jumlah gitu, nggak ada pengurangan. Oke, makanya dikuadratin di sini, jebret. Oke. Dan kemudian kita bagi dengan n atau bagi dengan jumlah datanya. Kenapa? Karena em, tujuannya adalah mencari representasi atau perwakilan dari rata-rata persebaran jarak antara sebuah data-data dari yang kita dapetin itu terhadap si rata-rata aslinya seperti itu. Jadi rata-rata dari jarak rata-ratanya terhadap datanya seperti itu. Oke, kita hitung aja 33 minus 40. Jadi ini dari data pertama rata-ratanya kan tadi 33. Nah, 40 ini data yang pertama ini. Terus dilanjutin 33 minus 50 dari data kedua dan lain sebagainya. Dikuadratin terlebih dahulu. Setelah dijumlahkan semuanya, jangan lupa dikali sama 1/10. Jadi 1610 dibagi 10. Jadi 161. Nah, varian sebesar 100 ini sebenarnya cukup luas, cukup besar. Di mana sebenarnya kalau bisa itu diharapkan variansi itu nggak sebesar itu. Variansi yang besar artinya jarak kemungkinan rata-rata jarak dari setiap datanya itu terhadap rata-rata aslinya itu cukup besar untuk 161. Jadi kita mempertanyakan nih, are you really consistent to eat below 35 gram per day sesuai dengan klaimnya? Oke, jadi sebenarnya caranya gimana sih supaya ngitungnya nih lebih on point gitu ya, nggak cuman lewat rata-rata atau variance. Caranya adalah menggunakan hypothesis testing. Yang paling sering digunakan adalah asumsi normalitas, di mana kita akan menggunakan z-value untuk mengukur hypothesis testing. Misalkan kita punya hipotesis tadi, kalau dia itu sekarang eh, makannya itu kurang dari 35 gram. Nah, H1-nya atau yang pengen kita tes klaimnya, min yang sekarang atau rata-rata dia makan sekarang itu lebih kecil daripada 35. Nah, di sini ada H0. H0 itu null hypothesis, yakni kebalikan dari apa yang pengen kita uji.
gitu. Jadi kayak keadaan yang sudah berlaku atau keadaan pasifnya seperti itu. Oke, lebih kecil karena klaimnya tadi dia bilang less than, dan karena H0 itu kebalikannya maka harus lebih besar sama dengan. Dan di sini diandaikan anggaplah significance levelnya itu 0,05. Apa itu significance level? Nah, ini sebenarnya agak sulit untuk dijelaskan secara kata-kata saja. Tapi kalau dari yang cara gampang memahami ini adalah significance level adalah peluang sebuah eh, peluang hasil Z value itu berada di rejection area. Ini kan kalau kalian lihat kurva seperti ini, kalau kalian belajar tentang eh, apa ya di kalkulus atau di mana itu, kalau nggak salah ada yang mengatakan kalau luas area di bawah kurva itu adalah peluang kan. Misalkan kita punya grafik seperti ini. Tuh dua tiga. Nah misalkan ini dadu ya. Peluang kan nih aku buat seperti ini. Sorry, kayaknya eh, berapa sih peluang kita dapat angka satu atau dua atau tiga dalam sekali lemparan dadu? Tentunya 3/6 dong, karena ada tiga angka yang bisa kita, salah satunya bisa kita dapetin, tetap yang jadi target kita dari 6 angka gitu. Jadi kemungkinan kita berhasil dapat angka satu atau dua atau tiga dalam sekali lemparan adalah setengah 3/6. Nah ini tuh bisa dilambangkan dengan luas area di bawah kurva ini. Nah, jadi tinggal 1/6 dikali sama X-nya yakni 3. Jadi perumpamaannya sama aja kayak gitu guys. Di sini peluangnya si alfa itu adalah peluang kalau A0 itu di reject gitu. Dan ini kenapa kita pakai asumsi normality supaya kita bisa pakai jenis grafik yang bell curve seperti ini, which is hanya occurs on normal distribution gitu. Oke, jadi ini aku ambil secara sepihak aja, aku mengatakan kalau ini normal, dan yang kita lakukan adalah memasukkan rumus ini, Z sama dengan X bar minus mu per standard deviations per akar N. X bar merupakan klaim yang kita mau uji, terus M itu adalah rata-rata awalnya, lalu kemudian untuk sigma ini adalah standard deviation, dan N ini adalah number of sample. Oke, number of population, maaf. Kalau misalkan dia normal, biasanya berhubungannya sama populations, bukan sampel. Oke, Z sama dengan kita masukin 35 minus 33, kita bagi akar 161 per akar 10, kita dapat hasil kalkulasinya adalah 0,4985044. Oke, kita udah dapat nilai Z. Nah, nilai Z ini bakal kita taruh di mana? Kalau tadi dikatakan kalau em, luas area di bawah kurva itu adalah peluangnya. Nah, nilai Z itu letaknya di mana? Nilai Z itu letaknya di sumbu X. Jadi nanti kalau misalkan Anda, dan ini di tengah sini kita anggap Z-nya 0, dan di bagian sini berarti Z-nya negatif, dan di bagian sini Z-nya positif. Nah, di sini kita dapat 0,4985044. Jadi anggaplah kita kurang kurang lebih aja, berarti letaknya di sekitar sini, lebih besar daripada titik tengahnya, which is si 0 tadi. Ini kita kasih tanda aja lah. 45044. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan apakah nilai Z yang ini berada di dalam rejection region atau di luar rejection region? Nah, cara aku adalah dengan mencari terlebih dahulu nilai Z dari peluang 0,05 tadi. Oke, caranya adalah kalian harus mempunyai Z-table. Maka di sini aku udah download Z-table-nya. Di sini, oke, here it is.
Tadi kita dapat peluangnya 0,05. Jadi for konteks, kalian lihat di sudut kiri atas kan ada Z seperti itu ya. Nah, berarti setiap kolom dan setiap baris ini adalah nilai Z yang bisa kita dapatkan seperti itu. Dan yang di dan isi dari masing-masing kolom dan juga baris ini dari 0,0003 sampai 0,4641 dan sebagainya itu adalah kumulatif probabilities atau probabilitasnya. Nah, tadi kita punya probabilitas atau significance level 0,05. Sorry. Berarti untuk mencari nilai Z-nya, kita harus mencari peluang yang 0,05 terlebih dahulu. Oke, kita cari ya. 0,05. Sorry, di manakah dia? Oke, kalau kalian lihat di sini, nilai 0,05 itu tampak pada di bagian sini. Duh, kelihatan nggak ya? Nih, aku nggak bisa aku edit ya. Mungkin aku coba SS terlebih dahulu. Oh, bisa di annotate. Oke. Di bagian sini 0,05. Oke, ini ya. Di mana bagian kolomnya adalah sebesar ini dan bagian barisnya adalah sebesar ini. Oke, artinya peluang 0,05. Oh, sorry, kayaknya lebih bagus dia kita ambil nilainya yang sebelum 0,05 ya, karena ini udah 0,0505, artinya udah lebih dari 0,05. Harapannya diambil yang nilai sebelum, jadi hampir mendekati 0,05. Jadi di sini, oke. Berarti untuk peluang atau untuk peluang sebesar 0,05, nilai z value-nya adalah sebesar minus 1,6. Nah, jadi dibacanya row-nya dulu untuk bagian depannya, baru kolomnya. Jadi nilai Z-nya untuk alfa 0,05 adalah minus 1,6. Nah, di sini ada 0,5. Ini dibacanya eh, ditambahin 5 aja di sini. Karena dia dua angka di belakang koma kan, which is 6-nya itu udah jadi angka pertama di belakang koma. Jadi kita dapat nilai Z-nya minus 1,65. Oke, ini aku hapus dulu ya. Yes, udah ada di sini minus 1,65. Lalu kita tempatkan minus 1,65-nya di dalam kurva bell curve tadi. Nah, setelah kita masukkan ke sini, kan dia lambangnya lebih kecil dari 35. Berarti dia akan kita garis atau kita arsir yang berada di sebelum minus 1,65 tadi, atau sebelum nilai critical value-nya tadi, atau si minus 1,65 tadi. Lalu kita letakkan juga yang 0,4985044 ini ke bell curve-nya. Dan kita kan tadi taruhnya di bagian sini ya, which is di luar rejection region. Artinya kita fail to reject H0. Sebenarnya ini jangan ngomong accept H0 sih. Fail to reject. Maksudnya gimana? Jadi kita dengan nilai eh, peluang reject H0 yang sebesar demikian, kita belum punya cukup bukti untuk mengatakan kalau em, dia sudah makan lebih kecil dari 35 gram per hari seperti itu. Kita belum punya cukup bukti untuk memvalidasi hal tersebut. Untuk alpha atau significance level sebesar 0,05. Nah, ini kalau dari yang aku coba tulis. Oke. Nah, kemudian itu kasusnya kalau dia klaim dia makan lebih sedikit dari 35 gram per hari. Gimana kalau misalkan dia bilang, "Oh, saya makan lebih dari 35 gram per hari." Misalkan data tadi. Ini masih mengasumsikan normalitas.
Jadi untuk hal tersebut yang terjadi perbedaannya adalah di H0 dan juga H1-nya. Untuk H1 dia bakal eh, lambangnya akan jadi lebih besar karena klaimnya tadi lebih dari kan. Dan untuk H0-nya since kebalikan dari H1 dia bakal jadi kurang dari sama dengan. Kita hitung nilai Z dan pastinya nilai Z-nya bakal sama karena rumusnya sama. Yang beda adalah di sini arsirannya. Karena tadi kurang dari maka diarsirin sebelah sini. Tapi karena ini lebih dari maka yang diarsir adalah di setelah critical value tadi. Nah, karena kita masih pakai 0,05 jadi critical value-nya tetap sama ya. Dan karena letaknya adalah di sini, maka dia berada di dalam rejection region sehingga kita accept H1, kita reject H0. Kita punya cukup bukti untuk mengatakan kalau dia makan lebih dari 35 gram per hari untuk significance level sebesar 0,05 seperti itu. Lalu ada kasus lagi. Eh, Kali ini klaimnya kalau tadi kan ada yang lebih kecil dari 35 gram per hari, ada yang lebih besar dari 35 gram per hari. Nah, sekarang ada kasus kalau dia mengatakan kalau dia sekarang tidak lagi makan 35 gram per hari. Nah, kalau sudah masuk ke yang seperti ini dinamakan sebagai two tail. Di mana kenapa disebut two tail? Karena daerah arsirannya akan ada dua jenis, satu di ujung kiri dan satu di ujung kanan. Oke, alfanya kan 0,05 ya. Ini agak kurang lengkap. Oke, untuk two tail kita harus em, membagi dua alfanya. Jadi meskipun peluangnya 0,05 karena dia tidak sama dengan, maka kita mencari sebuah kasus di mana eh, dia itu bisa jadi lebih kurang atau bisa jadi lebih gitu. Nah, dengan demikian kita bagi dua alfanya, which is kalau alfa per 2 dari itu 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. Kita letakkan di sini dan juga di sini dengan luas area masing-masing sebesar 0,025. Kita cari dulu sebenarnya untuk alfa total 0,05 dia tuh nilai Z value-nya berapa sih? Kita bisa langsung cari aja di sini 0,025 0,0 ini ya. Bukan deh, sorry. 0,025 berarti. Oh, ini dia. Dapat kita notet bentar ya. Eh, ini. Oke. Dimana dia adalah di sini 1,9 dan 6. Jadi Z value-nya adalah tuh min 1,96. Nah, tapi kan ini baru setengah yang kiri. Kita harus masukin juga yang setengah yang kanan. Nah, sebenarnya ada semacam sifat dari, oh mungkin sebelum ngomong itu, cara nyari yang kanan bagaimana? Kan tadi bentuk kurvanya kan seperti ini. Set, di sini minus 1,96, 0,025. Nah, berarti kalau mau cari yang 0,025 dari kanan ke kiri, artinya tinggal cari Z value yang nilainya adalah sebesar peluang yang dari sini ke sini, ya nggak sih? Which is karena nilai total peluang itu atau probabilitas itu adalah satu, kita tinggal menghitung satu minus 0,025, 0,975. 0,975 itu dari mana ke mana sih? Essentially dari sini sampai sini. Gitu. Nah,
Oke, mari kita cari Z value yang sebesar demikian. Sebesar berapa tadi hasilnya? 0,975 untuk yang kanan. Dapat di sini 0,975 adalah di ini 1,9. Nah, kalau kalian notice, ternyata nilai Z value yang kiri dengan yang di kanan pada situasi tutel itu sama. Tapi cuman yang satu ada minus, yang satu positif. Nah, jadi sebenarnya sifat ini berlaku untuk semua eh, kasus tutel atau yang tidak sama dengan tadi. Jadi kalau misalkan kalian udah dapet nih yang di sebelah kiri minus 1,96, otomatis yang ada di sebelah kanannya pasti 1,96. Kalau misalkan yang di kiri adalah minus 2, pasti yang di kanan akan 2. Seperti itu. Itu adalah sifat dasarnya. Namanya em, mirror something, aku lupa. Tapi ya seperti itu. Aku izin hapus dulu. Oke. Oke. Sorry. Sorry. Back to the soal. Oke. Kita tak makannya di sini kita dapat Z alpha. Oh, sorry. Z alpha per 2-nya adalah 1,96 dan 1,9. Kita taruh di sini, ya kan? Lalu kita arsir masing-masing yang di sini dan di sini. Oke. Dan tadi kita dapat nilainya 0,4985 kan dari Z ini. Dan letaknya adalah di sini. Which is di luar rejection region. Artinya kita fail to reject H0. Which is artinya kita accept H0. Dan artinya pernyataan dia yang mengatakan kalau, oh, saya tidak makan sebesar 35 gram per hari mulai sekarang. Itu tidak dapat didukung dengan alfa 0,05. Seperti itu. Tapi of course, untuk kasus seperti ini, itu agak sulit mengasumsikan normalitas. Karena umumnya kita mengambil data sampel. Kayak ini kan cuma ada 10 data ya. Sedangkan normality itu biasanya occurs on more than 30 row of data gitu. Jadi datanya sangat banyak sekali sehingga melambangkan populasi. Sedangkan ini baru melambangkan sampel seperti itu ya. Dan kalau kita lihat distribusinya apakah benar normal? Waktu kita plot ini frekuensi untuk sumbu Y-nya, tulis saja ya biar lebih ramah. Dan yang ini merupakan nilainya tadi apa tadi? Oke, gram per ini. Kita dapat kalau distribusinya nggak normal ya, malah kayak begini, kayak gini. Nah, which is tidak berbentuk bell curve sama sekali. Dan kalau kita tidak mengasumsikan ini sebagai normal, maka kita nggak boleh pakai z-test. Kalau misalkan kita nggak boleh pakai z-test, kita harus pakai t-test. Yang ini sebuah um, model table atau value yang cocok untuk data yang tidak normal atau buat sampel. Oke, mari kita kerjakan. Rumusnya sama, actually. Cuman yang membedakan adalah nilai alfa, nilai T critical value-nya. Di sini kan kita tahu alfanya 0,05. Kita anggap sama aja ya. Nah, untuk mencari nilai T alfa yang seperti ini, kita harus tahu berapa jumlah populasi, berapa jumlah sampelnya terlebih dahulu, N-nya. Which is N-nya, kalau kita lihat di data ini, adalah sebesar 10, ya kan? Nah,
Kalau kita udah tahu N-nya, kita bisa mencari degree of freedom. Nah, gimana cara mencari degree of freedom? Caranya adalah dengan dengan mengurangi total jumlah data dengan satu. Jadi 10 dikurang satu, jadi 9. Nah, dengan adanya nilai alpha dan nilai degree of freedom ini, kita bisa membuka tabel t-value. Kita buka dulu, sorry, bukan t-table, tapi t-table. Oke. Nah, tadi kita tahu kalau alfanya 0,05. Dan ini adalah kasus one tail. Kasus karena asumsinya adalah eh, less than gitu. Jadi cuma ada satu tail. Nah, one tail 0,05 dengan degree of freedom 9. Kita dapat hasilnya adalah 0,059, 1,833. Fine. Ini kan yang kita dapat. Dan, oh ya, aku juga perlu mengingatkan. Jadi untuk T value, T alfanya ini atau T untuk critical value, itu lambangnya itu bisa plus atau negatif tergantung dari hipotesis H1-nya. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari. Dan since kita mencoba untuk membuktikan klaim kalau dia tuh less than 35 grams per day, maka ini dia jadi negatif. Meskipun di tabelnya tulisnya positif. Jadi negatif 1.8333. Lalu kita plot ke dalam grafik t-value. Nah, grafik t-value itu bukan bell curve, tapi dia eksponen seperti ini. Oke, kita plot minus 1,833. Dan kita kan tadi sudah dapat nilai z value. Nilai t yang sebelumnya. Nilai z yang sebelumnya. Ini 0,4985 kan. Nah, sebenarnya karena rumusnya sama dan kita cuma main asumsi apakah ini normal atau enggak, maka aku nggak usah hitung lagi. Hasilnya bakal T-nya adalah 0,4985. Dan letaknya di luar rejection area yang minus 1,833 ini. Sehingga dia kita fail to reject H0. Seperti itu. Nah, hal yang sama juga bisa kita lakukan ke yang M lebih besar daripada 35. Nah, dalam kasus ini, alfanya itu adalah 1,833. Di mana ternyata dia juga less than dari 1,833. Oh, BTW, sorry guys. Aku coba cek dulu untuk yang ini. Oke, bener ya. Jadi emang mesti dijadikan negatif. Dan yang since kita berada di luar, maka kita fail to reject H0. Jadi SF H0. Dan untuk hal ini kita kembali lagi menggunakan nilai T alpha yang sebesar 1,833. Dan di sini dia positif karena H-nya itu lebih besar daripada 35.
dan kita arsir untuk yang bagian sananya. Dan since 0,4985 ini juga berada di luar rejection area, maka kita fail to reject H0 dan kita save H0-nya. Lalu untuk yang eh, ini to tell karena dia tidak sama dengan ya. Dan untuk to tell kita akan menggunakan t-value untuk critical value atau alpha per 2. Alfanya tadi yang jenis alpha dibagi 2 karena dia to tell. Dan kalau kita cek di tabelnya tadi, sebenarnya dia udah ngasih tahu kita sebenarnya eh, mana yang one tail dan mana yang two tail kan. Dan kalau kita lihat di sini 0,05 yang two tail, berarti kan yang ini. Lalu DF-nya 9. Nilainya adalah sebesar 2,262. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal menggunakan dua macam nilai. Yang satu yang positif dan satu yang negatif. Yang pertama kita coba cek untuk for yang lebih besar dari dulu. Dan ternyata setelah kita plotting, ternyata hasilnya di luar rejection area. Jadi kita fail to reject H0. Dan untuk yang lebih kecil juga, case-nya, dia juga berada di luar rejection area. Karena yang dihasilkan yang ini ya. Tapi dia berada di sini sehingga fail to reject H0 juga. Seperti itu. Oke, itu untuk yang t-value. Mungkin langsung ngelatihan soal aja ya. Oh, sorry, ada satu lagi. How about the proportion hypothesis testing? Oke, jadi kalau tentang proportion hypothesis testing, yang pertama pertama apa bedanya? Yang pasti ya proportion ya. Artinya kan eh, proporsi kan artinya kayak probabilitas ya, persentase seperti itu. Nah, artinya kita yang diuji itu biasanya bukan angka bulat tapi pecahan 10%, 100%, 5% dan lain sebagainya. Nah, lalu kita coba untuk ngeplotting hal ini untuk H0 dan H1-nya. Mungkin kita baca juga untuk soalnya ya. Jadi ada 400% in university. Under the reign of Hani President, the number of male is 200 and female is 200. Now the president has changed and the number of male students is claimed to be less than 10% of students. Jadi dia pengen, jadi aku pengen membuktikan apakah klaim ini benar. Kalau number of male students sekarang adalah less than 10%. Jadi untuk H1-nya less than 10%, H0-nya lebih besar atau sama dengan 10%. Oke. Alfanya anggap aja 0,05. Di mana kalau kita udah cari di tabel tadi, nilai z-value-nya minus 1,65. Dan aku asumsikan ini dia normal ya. Karena dia nggak bilang kalau menggunakan random sampling dan lain sebagainya. Oke, rumusnya adalah Z sama dengan P topi, which is yang diklaim, dikurang dengan proportion yang ori, yang awalnya dibagi dengan akar P kali Q, di mana Q itu adalah 1 minus P dibagi dengan N. Oke, yang diklaim kan 10%. Jadi 10% dikurang 50%, which is 50% itu dapat dari 200 bagi 400, dibagi akar 50% kali 50%, which is 50% itu proporsi yang laki-laki dan 50% adalah selanjutnya adalah proporsi yang perempuan, dari mana tinggal satu minus proporsi laki-laki, itu kan. Lalu kemudian dibagi dengan 400. Kita dapat hasil akhirnya adalah minus 50,59. Nah, kita masukkan ke dalam z value, di normal distribution, di mana
nilai Z kritikalnya adalah minus 1,65 dan dia berada di dalam rejection region. Artinya reject H0. Kita punya bukti yang cukup untuk mengatakan kalau now proportion of male students become less than 10% of students for alpha sama 0,05. Seperti itu. Lalu kemudian itu untuk yang proportion langsung kita ke contoh soal ya. Nah, in the past, average length of an outgoing telephone call from a business office has been 143 seconds. Jadi ini kita bisa asumsikan ini sebagai mu-nya atau rata-rata awal 143. A manager wishes to check whether the average has decreased after the introduction of policy changes. Decrease ya. A sample of 100 telephone calls produced a mean of 133 seconds. Berarti N-nya, sorry bukan N ya. Boleh di N 100, X bar, ini notasinya ya, sama dengan 133 yang pengen diuji klaimnya. With a standard deviations of 35 seconds. Perform the relevant task at the 1% level of significance. Oke, kita tinggal hitung dulu si value-nya. Oh, sorry, definisikan hipotesisnya dulu. Berarti, sorry, H0-nya dan H1-nya, kita tulis H1-nya dulu. H1-nya dia bilang has decreased from the original average kan, yang 143. Berarti H1 mu-nya itu lebih kecil dari 143 dan yang H0-nya berarti kebalikannya. 143. Oke, selanjutnya kita bisa cari Z value-nya. Z value-nya adalah sorry, X bar minus mu per sigma per Kp. X barnya 133 minus mu-nya 143 bagi sigmanya 35 bagi akar 100. Minus 10 per 35 bagi 10 aja ya. Hasilnya adalah minus 10 bagi 3,5. Kalkulator dulu ya. Minus 2,857. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung, oh ya, cari dulu si alfanya berapa. Di sini 0,01 dan dia kan less than, jadi one tail. Cari di sini, ini t-table ya, maaf. Nah, eh, kenapa aku pakai Z di sini instead of T? Karena di sini rana-rana dan bau-baunya itu dia bukan dari eh, random sampling itu. Dan dia ada ngomong standard deviations di sini. Jadi karena udah ada nggak dibilang sampel standard deviations, maka sepertinya bau-baunya dia adalah population gitu, bukan sampel. Oke, Z alfanya kita cari dulu dari sini, tapi bukan di table, sorry. Oke, 0,05, 0,01 tadi ya. Kita cari peluang 0,01 di table ini, dan kita dapat di angka ini dia, minus 2,33 yang sebelum 0,0102. Oke, kita dapat Z alpha minus 2,33. Kita bisa gambar, jebret, jebret, jebret. Oke, oke. 2,33, rejection regionnya di sebelah sini.
dan kita dapat nilai Z yang didapatkan adalah minus 2,857. Berarti di sini dia di dalam rejection area, maka reject unknown. Gitu. Itu untuk soal yang pertama. Jadi kita punya cukup bukti untuk mengatakan bahwa eh, average-nya itu memang beneran berkurang dari yang sebelumnya. Oke, next kita ke nomor 11. The average of household size in a certain region several years ago was 3.14%. Berarti mu-nya 3.14. Sociologist wishes to test at the 5% level of significance 0,05 whether it is different now. Nah, whether it is different artinya dia pengen lihat apakah yang sekarang tidak sama lagi seperti yang dulu. Artinya ini three to tell. Perform the test using the information collected by sociologists in a random sample of 75 household. N-nya 75. The average size was 2,98 with sample standard deviation. Dia ada ngomong sampel, artinya ini S. Ini adalah bukan standard deviation biasa. Atau karena dia sample standard deviation, artinya dia menggunakan T value. Jadi S-nya adalah 0,82. Kita definisikan H0-nya dulu. Sorry. H0-nya adalah, oh H1-nya dulu deh. H1-nya dia bilang is different. Jadi tidak sama dengan 3,14. Berarti H0-nya kebalikannya, sama dengan. Oke, selanjutnya kita bisa membuat apa ya? Oke, membuat nilai t-value-nya terlebih dahulu karena dia ada kata sampel di sini. Jadi kita pakai t-value. Nah, t-nya itu karena oh ya, sorry, karena alfanya 0,05 artinya dia tuh sorry karena dia difference, dia two tail. Sama aja rumusnya, bukan sigma ya, S. S bar-nya apa ya? 2,98. S-nya 0,82 bagi akar N 75. Hitung dulu. Kalau 98, sorry, balik 2,98 minus 0,14 bagi buat lagi akar minus 1,689. Dapat? Nah, selanjutnya kita cari T alfanya dulu. T alpha for two tail. Dia kan 0,05 nol alfanya. Kita buka T table dulu. Nah, ini udah kita cari tadi ya. Alpha buat two tail 2,262. Oke. Dan karena dia two tail, kita harus cek dua-duanya. Jadi, dan plus 2,262. Kita coba for case yang lebih kecil dulu. Berarti kita pakai yang minus. Kita lihat di sini minus 1,689. Oh sorry, rejection regionnya yang ini ya. Kalau yang minus kan harus sebelum. Minus 1,689. Apakah dia ada di sini? Tidak. Dia letaknya pasti di lebih besar dari minus 2,262. Artinya fail to reject. Nah, ada kasus kedua adalah for dia yang lebih besar. Di mana kita pakai yang positif. 0,26.
Dan dia letaknya di sini. Berarti dia fail to reject juga. Nah, oleh karena itu, fail to reject H0 ya kesimpulannya. Jadi, nggak ada perbedaan antara dia tahun lalu sama sekarang. Itu untuk nomor 11. Next, aku mau nanya, aku bukan mau nanya sih, mau ngebahas yang ini. Sorry. An automobile manufacturer recommends, sorry, ini kenapa ya? Oke, stop. Mungkin coba gini. Oke. Nah, oke, udah connect lagi. An automobile manufacturer recommends oil change intervals of 3,000 miles. To compare actual intervals to recommendation, the company randomly samples record of 50 oil changes. Oke, berarti ini N-nya 50. And obtain sample mean. Nah, dia bilang sample mean, berarti udah otomatis pakai t-value ya. Mean-nya 3,752. Sample standard deviation 638. Alpha-nya 0,05. Data population mean interval between oil changes exceeds 3,000 miles. Berarti, sorry, ini ini mu atau ini ya? Ini kayak X bar deh, karena dia sampel ya. Dan mu-nya 3,000. Oke. H0-nya berarti kan dia bilang exceeds ya. Kita mau bilang H1-nya dulu, mu lebih besar 3,000. Karena dia bilang exceeds 3,000. Dan mu kecil sama dengan 3,000. Oke. Kita hitung dulu dari segi t-value-nya. Ini t-value sampel soalnya. X bar minus mu per S ke N 3,752 kurang 3.000 bagi 638 per akar 50. 752 bagi 638 bagi akar 50. Sorry. Oke. 8,334. Kita cari T alfanya lagi. Ini one tail ya. Karena dia cuma ngomong exceeds. T alfanya adalah tadi 0,05 kita udah cari. Dia sebesar, tapi ini one tail, jangan lupa. Bukan two tail. Oh iya, sebentar. Sorry, sorry. Baru ingat. Untuk yang ini, N-nya 75. Jadi T alfanya itu bukan 2,262. Sorry. Tadi kita pakai yang 9 DF-nya. Degree of freedom-nya kan 74 berarti. Di mana itu adalah sebesar, kita ambil 60 aja ya. Sebelum yang 80. Berarti tadi 0, sorry ini kasusnya tutel kan ya? Oke. Tutel 0,05. Berarti ini, berarti dia adalah sebesar 2. Oke, untungnya, sorry. Untungnya nggak terlalu bintang ya. 2 hasilnya. Ini minus 2 dan 2. Dan 2. Oke, kebetulan lah kesimpulannya nggak beda ya.
karena hasilnya tetap fail to reject. Oke, back to this. T alfanya tadi N-nya 50. Berarti DF-nya 49. Kita cari untuk alfanya 0,05 one tail dan 0,05 one tail dan dia 49. Sini. Dia ada di sini 1,684. Dan dia karena dia mintanya exits, jadi kita pakai yang positif. Tadi 1,684 kan ya? Yes. Oke. Kita tinggal bikin kayak gini, ini. Exits berarti yang diarsir yang setelahnya. Dan 8,83334 itu letaknya di sini. Oke. Karena dia berada di rejection area, berarti dia reject. Oke. Kembali lagi mungkin peringatan terakhir. Reject Hunnell artinya kita punya cukup bukti untuk mengatakan bahwa pop- population mean interval between oil changes exceeds 300 miles untuk significant level sebesar 0,05. Oke, mungkin sedemikian penjelasan dari aku. Maaf kalau misalkan kepanjangan dan maaf kalau ada salah-salah dan kebingungan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh langsung kontak aku. Kalau ada yang salah, mohon maaf dan tolong diingatkan. Good luck untuk UTS-nya. Thank you.